Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlian India Mayra dengan NPM 192 akan menjelaskan mengenai laporan hasil olah data dengan metode MRI atau Moderate Regression Analysis dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Keuangan dengan Gaya Hidup sebagai Variabel Moderasi pada mahasiswa manajemen UPN Veteran Jawa Timur. Disusun untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah analisis multivarian kelas A dengan dosen pengampu Bu Ratih Multi Azhar. Berdasarkan data yang saya peroleh, yakni 30 responden dengan masing-masing variabel X, Z, dan Y, yakni di setiap variabelnya memiliki dua pertanyaan, dan kemudian saya menjumlahkan dari masing-masing variabel ke dalam variabel X, variabel Z, dan juga variabel Y. Seperti ini, sudah mengelompokkan variabel X, yakni literasi keuangan, Z gaya hidup, dan Y merupakan perilaku keuangan. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian kita bisa masukkan filenya ini bisa langsung dengan di copy maupun dimasukkan melalui data Excel. Kita pilih datanya Excel, kemudian bisa kita pencet X. Maksud saya pencet OK. Ya, ini sudah muncul untuk data view-nya. Kemudian variabelnya ini kita bisa mengubahnya sedikit. Untuk ini variabel name-nya yaitu X, variabel Z, dan juga variabel Y. Kemudian untuk di bagian labelnya, kita bisa masukkan literasi keuangan untuk X, gaya hidup untuk Z, dan juga variabel Y untuk perilaku keuangan. Oke. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam analisis yang pertama, yaitu uji asumsi klasik. Nah, sebelumnya untuk kerangka konseptual yang saya miliki pada analisis ini yaitu literasi keuangan sebagai variabel independen X dan juga variabel Y, yaitu perilaku keuangan. Mungkin bisa saya tunjukkan gambarnya terkait kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Nah, ini untuk literasi keuangan adalah X, perilaku keuangan adalah Y, dan gaya hidup adalah Z sebagai moderasinya. Nah, di dalam kerangka konseptual ini, literasi keuangan ini dapat berpengaruh ke dalam perilaku keuangan. Tetapi, di dalam kerangka konseptual ini, saya menambahkan gaya hidup sebagai variabel moderasi, yang mana literasi keuangan ini tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku keuangan, tetapi bisa juga literasi keuangan ini gaya hidup dapat mempengaruhi pula terhadap perilaku keuangan, dikarenakan banyaknya di era globalisasi saat ini, di era modern saat ini, gaya hidup yang ada pada generasi Z maupun pada mahasiswa ini terhadap gaya hidup bisa gaya hidup mewah atau gaya hidup hedon, kemudian ada juga yang gaya hidup sederhana. Nah, di dalam variabel ini bisa mempengaruhi. Maka, untuk hipotesisnya yaitu H1, literasi keuangan pengaruh positif terhadap perilaku keuangan, dan H2, gaya hidup memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Langsung saja kita masuk ke dalam SPSS yang sudah kita masukkan datanya tadi. Untuk uji yang pertama, kita akan uji asumsi klasik. Ada uji multikolonialitas. Untuk uji ini, untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel independennya. Untuk mengukur uji multikolonialitas ini, bisa kita masuk ke dalam regression, kemudian kita pencet linear. Nah, kita bisa masuk ke dalam statistik. Nah, di dalam statistik ini bisa kita centang bagian covariance matrix dan juga collinearity diagnosis, kemudian pencet continue dan oke.
bisa kita masukkan untuk independen variabelnya ini X dan juga dependennya ini yang Y atau perilaku keuangan. Kita bisa pencet OK. Nah, kita akan menunjukkan data yaitu covariance. Untuk pengukuran dari uji asumsi ini yaitu tidak akan terjadi gejala multikolonialitas apabila nilai toleransinya yaitu lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya adalah kurang dari 10. Nah, berdasarkan tabel di atas ini, untuk nilai kolonialitasnya yaitu 1 dan statistik FIF-nya 1. Yang artinya nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan FIF-nya kurang dari 10, maka dapat disimpulkan dari seluruh variabel di atas tidak terjadi gejala multikolonialitas. Nah, kita bisa mengcopy gambarnya ini as a image atau apapun yang kita bisa masukkan ke dalam Google Docs kita atau pengerjaan kita. Nah, yang selanjutnya saya akan menguji mengenai heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas ini kita bisa masukkan ke dalam regression, kemudian ke dalam plots. Untuk uji ini dapat mengetahui data penelitian ini hetero atau homogen. Data yang baik itu biasanya adalah data heterogen dengan uji Gletser, nilai SIG-nya lebih besar 0,05. Kita bisa masuk ke dalam plots tadi ya. Kita masukkan untuk ZPRED ini ke dalam kolom X, kemudian SID ke dalam Y. Kemudian kita pencet continue. Kemudian kita pencet OK. Nah, untuk hasil data yang kita masukkan ini akan menunjukkan scatter plot yang mana pengukuran uji Gletser ini seperti yang saya sebutkan nilai SIG lebih besar 0,05 dan grafiknya titik-titiknya menyebar secara acak serta berada di atas maupun di bawah titik 0 sumbu Y. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh, hasil grafik scatter plotnya ini titik-titiknya menyebar secara acak serta berada di atas sumbu Y, maka terjadi gejala heteroskedasitas. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang saya miliki ini datanya baik atau data heterogen. Nah, yang selanjutnya kita bisa masuk ke dalam uji analisis yang ketiga, yaitu uji normalitas. Untuk uji normalitas masih sama, kita masuk ke dalam regression, kemudian kita pencet yang linier. Setelah itu, kita bisa masuk ke dalam plots, kemudian kita pencet histogram dan juga normal probability plots, kemudian pencet continue dan OK. Nah, untuk uji normalitas sendiri ini digunakan untuk mengetahui apakah data telah terdistribusikan secara normal. Nah, jika data tidak terdistribusikan, maka dapat membuang data outlier atau data ekstrimnya. Nah, untuk pengukuran ini, grafik normal pre-plotnya, titik-titiknya bisa menyebar di sekitar garis diagonal dan uji K Smirnov-nya, nilai SIG-nya lebih dari 0,05. Nah, berdasarkan data yang saya peroleh dari kuesioner ini, data normal p-plots yaitu
grafik ini, titik-titiknya menyebar di sekitar atau mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut sudah berdistribusi secara normal. Untuk uji yang pertama, sudah kita bisa simpan ini datanya dengan cara file, kemudian print, dipencet all visible output, kemudian kita bisa pencet OK, ini nanti akan menjadi dokumen PDF. Uji klasik. Nah, untuk uji yang kedua, kita akan menggunakan analisis regresi moderasi atau MRA, Moderate Regression Analysis. Ini digunakan untuk menganalisis data yang melibatkan variabel moderasi dalam membangun model di tiap-tiap hubungannya. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh ini, data X, Y, dan Z, kita akan memasukkan meregresikan variabel X terhadap Y untuk model yang pertama. Untuk langkah-langkahnya kita pencet Analyze, kemudian masih tetap di regression linear. Kita bisa masukkan kolom X ini kolom independennya. Kemudian kolom dependennya kita bisa masukkan Y, kemudian kita pencet OK. Akan muncul datanya, yang kita gunakan adalah data koefisien A. Nah, berdasarkan data dari yang saya peroleh, yaitu pada koefisien A, untuk interpretasinya atau uji hipotesisnya, yaitu nilai signifikan variabel X ini atau variabel literasi keuangannya menunjukkan bahwa koefisien SIG adalah 0,02 yang artinya lebih kecil dari 0,5 dan nilai koefisien X-nya yaitu 3,376, maka hipotesis pertama ini dapat diterima yang artinya terbukti bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan. Untuk hubungan kausalitasnya, nilai koefisien dalam literasi keuangan ini berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan, kemudian artinya semakin baik literasi keuangan, maka perilaku keuangan pun akan semakin meningkat. Nah, selain itu nanti kita juga akan masuk ke dalam model summary-nya. Untuk model summary yang variabel pertama. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam model yang kedua atau meregresikan variabel X terhadap Z, variabel X dan Z terhadap Y maksud saya. Kemudian kita bisa masuk ke dalam Analyze. Setelah itu kita pencet Regression dan Linear. Nah, untuk kolom yang dimasukkan ini, dependennya masih tetap sama, yaitu Y. Kemudian di independen kita bisa tambahkan, yaitu variabel Z atau gaya hidup. Kemudian kita bisa pencet OK. Nah, untuk variabel atau grafik dari variabel yang kedua, yaitu kita menggunakan koefisien A. Nih. Dengan dependennya yaitu perilaku keuangan, nilai koefisiennya bisa tertera di layar ini.
Kemudian kita akan masuk ke model yang ketiga. Untuk model yang ketiga ini, yaitu meregresikan variabel X, Z, dan XZ terhadap variabel Y. Yang pertama kita bisa melakukan pengalian terhadap variabel X dan variabel Y-nya menjadi variabel interaksi ZX atau XZ. Ini XZ, target variabelnya kita bisa tulis XZ. Kita bisa masukkan, mengalihkan variabel X ini, kita masukkan, kemudian kita pencet kali, dan dikalikan dengan variabel Z. Kita pencet OK. Nah, ini sudah tertera di layar bahwa variabel XZ-nya. Kemudian kita masuk ke dalam Analyze, seperti biasa regression, linear. Nah, kita masukkan di kolom independennya ini kita tambahkan yang XZ. Kemudian kita pencet OK. Nah, dapat dilihat nih untuk grafik dari model yang ketiga. Untuk grafik dari model yang ketiga ini, kita bisa melihat atau menginterpretasikan uji hipotesisnya. Hipotesis kedua ditolak pada model 2 hasil analisis menunjukkan variabel Z atau gaya hidup memiliki nilai signifikan lebih besar 0,05 dan pada variabel model ketiga interaksi menunjukkan nilai signifikan yakni lebih besar dari 0,05 dan variabel ZY tidak signifikan, variabel ZX ke Y juga tidak signifikan, dan juga variabel Z bukan moderator. Nah, untuk interpretasinya terhadap model summary-nya ini, nilai R square pada model yang pertama tadi sebesar 0,297 dan nilai R square pada model yang ketiga ini 0,458 yang artinya R square model 1 lebih kecil daripada nilai R square pada model ketiga sehingga Z dapat memperkuat pengaruh X terhadap Y. Untuk laporan hasilnya bisa dilihat pada layar yang tertera untuk uji model ketiga. Ya, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kurangnya dalam penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.